Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi liman ijtaba. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyil azim wa shadaqa rasulihil karim wa ba'd. Hadirin jamaah salat Aisyah dan insyaallah jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan di malam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan dan rezeki halal dan thayyiban insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di malam ke-16 bulan suci Ramadan. Maknanya sudah separuh bulan suci Ramadan telah kita lewati. Tapi persoalannya bukan masalah jumlah hari dari bulan suci Ramadan yang kita lalui. Persoalannya adalah kira-kira apakah setengah bulan suci Ramadan yang telah kita lewati sudah ada efeknya bagi kita. Minimal untuk kesehatan badan. Mohon maaf, sering saya singgung, kalau mau kita tes kira-kira puasa kita ini sudah efeknya baik bagi tubuh kita, coba bandingkan berat badan kita sebelum Ramadan sama pas Ramadan hari ini. Kalau beratnya normal atau turun, berarti sudah berhasil merem urusan-urusan dunia. Tapi kalau sebaliknya berat badannya justru bertambah, ini perlu dicurigai. Jangan sampai siangnya tahan lapar haus, tapi malamnya balas dendam. Akhirnya esensi puasa terabaikan. Oleh karena itu yang terpenting malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah masih kasih kita kesempatan, maka coba dievaluasi setengah bulan suci Ramadan yang lalu. Kira-kira setengah bulan suci Ramadan yang telah kita lewati, adakah amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah telah kita laksanakan? Adakah kualitas puasa kita menjadikan kita semakin tawadhu? Adakah puasa ini menjadikan kita semakin sensitif terhadap urusan sosial? Kalau tidak ada bedanya, berarti ibadah puasa kita belum terhitung berkualitas. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa memang dirimu sebelum giliran Tuhan yang periksa. Allah masih kasih kita kesempatan karena Allah masih husnuzon. Allah masih menganggap bahwa hambaku ini masih butuh saya kasih kesempatan hidup. Kenapa? Masih ada dosanya, belum dia mohonkan ampunan. Allah masih kasih kita kesempatan hidup. Kenapa? Karena Allah menganggap masih kurang bekal ibadah kita untuk menghadap Allah. Makanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Jangan sampai kesempatan yang berharga ini kita justru sia-siakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba mari kita renungkan, tanya hati nurani kita. Kenapa hidup kita semakin berat? Kenapa rezeki kita semakin sempit? Kenapa tubuh kita ini mudah terjangkit penyakit? Kenapa hubungan kita sesama manusia semakin renggang? Jawabannya hanya satu. Bisa jadi di dalam hati kita ini masih terkumpul dosa-dosa yang belum kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bulan suci Ramadan ini juga disebut oleh para ulama sebagai syahrul maghfirah, tempatnya kita perbanyak mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita termasuk makanan-makanan yang halal, thayyibah, suci. Kalau makanan yang masuk ke perut halal, pikiran kita selalu positif, maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dibukakan pintu lebar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diijabah. Nabi Adam, saya kasih contoh, Nabi Adam alaihi salam di dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga bersama istrinya, Allah kasih dia semua fasilitas. Wa qulna ya Adam, kun, wahai Adam, tinggallah. Anta wa zaujukal jannah, engkau dan istrimu di dalam surga. Diperintahkan oleh Allah, silahkan masuk ke dalam surga, nikmati semua fasilitas surga, kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi ada syaratnya. Kamu jangan dekati pohon ini, kamu jangan langgar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Nabi Adam tergelincir oleh godaan iblis, akhirnya Adam menderita. Adam dikeluarkan dari surga, dipisahkan dengan istrinya, betapa berat kehidupannya. Kenapa? Dia melakukan pelanggaran, ada dosa dalam dirinya. Setelah Nabi Adam kemudian menyadari itu, ia kemudian memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh saya telah menzalimi diri saya, ya Allah. Sungguh saya telah melakukan dosa, ya Allah. Faghfir lana, maka ampunilah dosa saya. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa saya dan engkau tidak memberikan rahmat kepada saya, sungguh saya termasuk orang-orang yang merugi. Setelah doa Nabi Adam itu, kemudian Allah turunkan rahmat kepadanya, akhirnya dipertemukan kembali dengan istrinya. Maknanya bahwa kadang kehidupan kita sulit, rezeki kita sulit, kesehatan kita sulit, karena ada dosa yang belum pernah kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan. Tempat yang paling baik untuk mengakui dosa adalah di setiap ibadah-ibadah kita, utamanya sholat fardu 5 waktu. Ini juga saya sering sampaikan, kenapa sholat fardu tidak disatukan waktunya. Kenapa Allah tidak perintahkan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh satu waktu saja? Kenapa mesti dipisah-pisah? Ternyata menurut ulama hikmahnya adalah karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada hambanya di setiap waktu untuk datang mengadu kepadanya. Kalau ada masalah tadi pagi hari, ada dosa tadi pagi hari, Allah tunggu kita di waktu duhur. Ada masalah tadi siang hari, Allah tunggu kita di waktu asar. Ada masalah tadi sore hari, Allah tunggu kita di waktu maghrib. Ada masalah kita di malam hari, Allah tunggu kita di waktu isya. Untuk apa? Allah mau dengar curahan hati hambanya. Allah menginginkan hambanya jangan sampai mereka ingin memohon ampun terhadap dosanya. Di dalam hadis disebutkan bahwa ketika seorang hamba melakukan dosa, Allah menahan malaikat. Hai malaikat, jangan tulis dulu dosanya. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Bisa jadi hambaku nanti masih mau bertobat kepada. Jadi Allah selalu husnuzan kepada kita. Makanya di bulan suci Ramadan ini perbanyak istighfar. Istighfar itu lafaznya astaghfirullahalazim. Ini yang tepat. Kalau mau ditambah lagi, astaghfirullahalazim wa bihamdihi wa natubu ilaih. Itu persilengkap. Jangan lagi dipersingkat. Mohon maaf, kadang ada juga terlalu mempersingkat. Dia bilang apa? Astaga. Ini astaga apa artinya? Tidak ada dalam bahasa Arab ini. Coba cari dalam kamus bahasa Arab. Dalam Al-Quran tidak ada mengatakan astaga. Yang lebih parah tambah-tambah lagi astaga naga. Ini caranya iblis ini untuk menggelincirkan lidah kita. Kadang kita sudah berbuat dosa, sudah menyesal, tapi karena salah sebut lagi, akhirnya tidak ada rasa taubat di dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu lebarnya, perbanyak istighfar, memohon taubat kepada Allah. Kalau perlu sebut judulnya dosa.
di hadapan Allah. Kita pernah melakukan apa? Sebutkan, sesali. Saya pernah ditanya, Ustaz, terlalu banyak nih dosaku, kayaknya Tuhan itu susah nih ampuni dosaku. Saya mau bertanya sama orang yang mengatakan seperti ini, pernahkah kita bunuh 100 orang? Apakah dosa kita seberat orang yang pernah berzina dengan mayat? 2 dosa besar ini saja di dalam riwayat hadis masih diampuni Allah. Apalagi dosa kita, paling cuma tinggalkan sholat, paling cuma pernah bersumpah tapi melanggar. Orang yang tidak kenal Allah, maka Allah digambarkan seperti hakim yang suka menghukum orang lain. Padahal luar biasa kasih sayangnya Allah, Pak. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kita akan menemukan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa dekatnya kepada hamba. Saya kasih contoh terakhir di surah Al-Quran, di Quran surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan Muhammad kepada hambaku, hai hambaku yang banyak melakukan dosa, yang pernah berdusta, yang pernah minum khamar, yang pernah berdusta, yang pernah sabu-sabu, yang pernah berzina dan lain sebagainya. La taqnatu min rahmatillah, jangan kau pernah putus asa di hadapan Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Ayat ini menggunakan kata jami'a dalam kaidah bahasa Arab. Ketika jami'a itu berarti semuanya tanpa terkecuali. Tapi kalau memakai kata kullu berarti semuanya ada pengecualian. Tapi di sini ayat ini menggunakan kata jami'ah. Allah mengampuni semua dosa. Bayangkan Pak, di ayat ini yang dipanggil oleh Allah orang yang banyak dosanya. Yang dipanggil oleh Allah yang setiap hari melakukan maksiat. Tapi Allah memanggilnya dengan sebutan apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Coba, Allah tidak panggil kita ya kafir, ya fasik. Allah tidak panggil kita dengan gelar-gelar yang buruk, tapi Allah panggil kita dengan gelar kesayangan. Ya ibadi, hai hambaku, kalian banyak dosa, aku tahu itu. Tapi datanglah kepadaku, karena aku senantiasa mengampuni dosamu. Oleh karena itu, kalau kita tidak kenal Allah, maka kita akan susah dalam kehidupan kita ini. Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, maka jangan pernah putus asa dengan apa yang telah kita lakukan. Maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.